Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldo Hidayatullah Fauzi, kelas non reguler semester 3, NPM 7420120079. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini, SHMH, dan oleh Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga Hukum Pidana Lanjutan bab 2 tentang penyertaan atau delnaming. Yang pertama, istilah pernyataan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta delnaming, complicity, participation, dan lain-lain. Yang kedua, pengaturan penyertaan. Secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP tindak pidana khusus. Yang ketiga, pengertian penyertaan adalah apabila satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Lalu yang keempat, bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama yaitu plager, yaitu yang melakukan. Yang kedua yaitu downplagen, yaitu yang menyuruh melakukan. Yang ketiga medplagen, yaitu yang turut serta melakukan. Yang keempat yaitu utiloking, yang membujuk atau yang menggerakkan. Yang kelima yaitu megplegetate, yang membantu melakukan. Lalu menggolong penyertaan, yaitu menurut KUHP golongan pelaku bentuk 1 sampai 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu, yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. Menurut doktrin, yang pertama, zelfstandig vormen van delnaming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan 3. Yang kedua, onzelfstandige vormen van delnaming, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya, yaitu bentuk 4 sampai dengan bentuk 5. Bentuk 1 plager, dader, yang melakukan, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan yang luas, ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik dalam pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit, restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam prakteknya. Yang kedua yaitu downplager, menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplager mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dua pihak, yaitu pelaku langsung, manus ministra, auctor materialis, dan pelaku tidak langsung, yaitu manus domina, auctor intellectualis. Yang kedua, dalam downplager terdapat ciri-ciri. Yang pertama yaitu alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawabannya. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna penumbuhan jiwanya, pasal 44 KUHP. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, yaitu pasal 48 KUHP. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, yaitu pasal 51 ayat 2 KUHP. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Contohnya yaitu Ibu Dedi disuruh oleh Ibu Kepsek untuk mengambil tas warna hitam. Sedangkan yang warna hitam itu di sana ada dua, yaitu yang punya Ibu Ruri dan Ibu
Pari. Ternyata Siti membawa tas Ibu Yuni, sedangkan yang disuruh Ibu Kepsek membawa tas punya Ibu Peri. Adalah di sana ada kekeliruan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti diisyaratkan dalam undang-undang. Dalam hal ini orang yang disuruh bisa bebas dari delik selagi dia bisa membangun dan memberikan pernyataan, bahkan dia tidak mempunyai maksud sama sekali dalam melakukan perbuatan tersebut. Cara-cara turut serta melakukan yaitu adalah yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, Andi, Ali, dan Tony melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Sekian review pertemuan ketiga oleh saya. Maaf bila ada kesalahan ataupun dalam salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.